Karena Anda bayangkan, masa di ibadah yang sangat suci, itu kemudian masih ada korupsinya. Kan orang-orang yang paham agama, tapi justru mereka jadi pelaku dari praktek-praktek korupsi itu. Itu yang disayangkan oleh Presiden Prabowo, itu juga yang saya sayangkan, selama ini terjadi dalam pengelolaan haji kita. Potensi keuangan dan potensi investasi di sektor perhajian itu lebih dari 40-60 triliun. Itu jumlah yang besar. Kalau kita dapat itu, maka kita bisa bangun kampung haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DMC, ruang dialog yang mengupas isu-isu faktual dan juga inspiratif seputar masyarakat dan juga kebangsaan. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan juga relevan dengan kondisi terkini, yaitu berkaitan dengan reformasi rukun Islam yang kelima. Yang mana pada tema kali ini kita akan bahas sejumlah problematika dalam hal penyelenggaraan haji dan umroh, yang mana dua topik ini tentu merupakan cita-cita spiritual yang diinginkan oleh jutaan masyarakat muslim di Indonesia. Telah hadir bersama kita semua narasumber kita yang sangat istimewa, Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Dahnil Anzar Simanjuntak SEME. Assalamualaikum Pak Dahnil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak ya. Selamat datang kembali di Terima kampus kasih. Untirta. Kampus ini tentu rindu dengan Oh iya. Pak Dahnil ya. Saya ngajar di sini soalnya. 15 tahun ya, 15 tahun. Makanya kami rindu sekali Pak dengan khazanah keilmuan yang kali ini di-share oleh Pak Wamen. Ya, baik, memulai diskusi kita hari ini Pak. Tentu banyak masyarakat yang saat ini menaruh perhatian terhadap hadirnya kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sisi lain juga kita dihadapkan pada beberapa fenomena yang mungkin cukup miris Pak ya, terkait dengan adanya penyalahgunaan kuota haji, kemudian kesulitan fasilitas di tanah suci dan lain sebagainya. Bahkan salah satu statement yang Bapak sampaikan, ada kartel haji yang kemudian ini menjadi momok yang menakutkan bagi penyelenggaraan haji di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu Pak, terkait dengan kondisi demikian, kira-kira apa yang menjadi alasan utama kemudian mereka melakukan aktivitas yang demikian, dan strategi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pak Menteri dan juga Pak Wamen dalam menghadapi kasus ini Pak? Pertama yang harus saya sampaikan adalah Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden Prabowo bukan karena ada alasan fakta, misalnya praktek kartel haji gitu ya, yang sekarang lagi rame itu korupsi kuota haji yang melibatkan banyak oknum di Kementerian Agama ya, kemudian para pihak travel dan sebagainya. Dan ini jadi fenomena jamak kan selama ini, bahwasannya kita menyebutkan memang ada fakta kartel haji dalam pelaksanaan haji. Namun pembentukan Kementerian Haji oleh Presiden Prabowo itu memang adalah cita-cita politik yang dibawa Presiden Prabowo sejak 2 dekade yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika masuk politik. Pak Presiden Prabowo dalam setiap kontestasi politik itu selalu menyertakan visi untuk memisahkan pengelolaan haji itu di dalam satu institusi sendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Dan ketika Pak Presiden hari ini jadi presiden, kemudian cita-cita politik itu kemudian beliau wujudkan dengan melakukan revisi undang-undang nomor 14 tadinya, Undang-Undang nomor 8 2019, sekarang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2025.
Nah, undang-undang inilah yang kemudian mengamanatkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Setidaknya ada 3 visi utama pembentukan Kementerian Haji dan Umroh itu. Pertama adalah Presiden ingin memastikan pengelolaan haji yang menjadi cita-cita tertinggi setiap Muslim dan Muslimah di Indonesia, karena mayoritas populasi kita umat Islam itu bisa terwujud. Ritualnya itu bisa terlaksana dengan nyaman, aman, dan efisien. Arti prosesnya tadi yang disebutkan, pelayanannya jadi lebih baik, kemudian bebas dari praktek korupsi, bebas dari praktek manipulasi, bebas dari para bandit dan para kartel haji. Karena Anda bayangkan masa di ibadah yang sangat suci itu kemudian masih ada korupsinya. Nah, itu yang menyedihkan. Bayangkan orang-orang yang paham agama, tapi justru mereka jadi pelaku dari praktek-praktek korupsi itu. Itu yang disayangkan oleh Presiden Prabowo, itu juga yang saya sayangkan selama ini terjadi dalam pengelolaan haji kita. Nah, oleh sebab itulah komitmen saya, komitmen Pak Menteri, dan perintah Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan haji itu harus bebas praktek korupsi, bebas dari praktek kartel haji ini. Makanya kemudian Pak Menteri itu dengan keras sekali melakukan perlawanan terhadap upaya mengkooptasi penyelenggaraan haji oleh segelintir kelompok yang memang ingin menggunakan haji itu sebagai komoditas ekonomi mereka. Nah, inilah yang sedang kita lakukan dalam tahap penyelenggaraan haji. Mudah tidak sama sekali, sulit sekali karena sudah mengakar dan akarnya itu sangat kuat begitu. Nah, itulah yang sedang kita lakukan perlawanan dengan keras, karena akarnya sangat kuat, mencabutnya itu pasti membutuhkan tenaga yang ekstra. Kemudian kedua, visi dan misi haji ini Pak Presiden menginginkan terbangunnya ekosistem ekonomi haji. Potensi keuangan dan potensi investasi di sektor perhajian itu lebih dari 40-60 triliun. Itu jumlah yang besar. Dan sayangnya memang banyak sekali dalam bentuk cash outflow. Nah, itulah sebabnya Presiden ingin membangun linkage ekonomi di dalam negeri dan luar negeri. Kan cash outflow itu harus dikurangi, minimal dia membangun ekosistem ekonomi di dalam negeri juga. Nah, itulah salah satunya upaya Presiden membangun kampung haji. Nah, dengan adanya kampung haji, semua akomodasi, catering, pemondokan, semua bisa kita akomodir di satu tempat dan dibayar juga kepada entitas bisnis kita sendiri, sehingga cash outflow itu kembali akan ke Indonesia dalam bentuk cash inflow dan ekosistem ekonominya akan terbangun. Pembinaannya juga akan lebih mudah. Nah, ketiga, Presiden melihat ada alasan historis dan diplomatis terkait dengan haji, yaitu yang kami sebut sebagai upaya untuk menghadirkan haji sebagai simbol peradaban, sebagai simbol nasionalisme Indonesia. Kenapa? Karena dulu bapak-bapak bangsa kita itu para haji-haji loh, Mas. Jadi Khos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Samanhudi, banyak para haji-haji lainnya. Itu mereka justru ketika pulang dari Mekah mendorong nasionalisme. Nah, kita ingin haji ini juga menjadi simbol nasionalisme Indonesia, simbol kebangsaan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Sangat menarik Pak Wamen ya. 3 visi utama tadi semoga bisa dijalankan di kemudian hari. Nah, ada satu topik yang kemudian menarik tadi seperti yang disampaikan Pak Wamen, bahwa adanya kartel haji itu sudah mengakar. Berarti ini sudah terindikasi sejari. Ya, sudah lama sekali kartel haji ini kuat sekali melibatkan para pejabat negara, pemerintah, pelaku ekonomi, kemudian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mereka ini jejaringnya kuat gitu. Anda bayangkan misalnya dalam upaya kita melakukan perbaikan hari ini, misalnya mereka bisa memutarbalikkan fakta untuk melakukan perlawanan. Dan sepanjang karir saya sebagai akademisi, kemudian aktivis anti korupsi, saya banyak menemukan memang ketika kita melakukan perlawanan terhadap
agenda pemberantasan korupsi, kita pasti dapat fight back. Dan fight back itu sangat keras, dan itu sekarang mereka lakukan secara maksimal dengan memutarbalikkan fakta macam-macam. Nah, kartel-kartel inilah yang ketika saya lapor kepada presiden dengan terang menyebutkan udah harus kamu sapu semuanya. Sehingga kan komitmen presiden Anda bisa perhatikan hari ini, kartel tambang beliau lawan, kemudian kartel sumber daya manusia begitu, kartel pangan juga beliau lawan, tapi kan pasti ada fight back-nya. Kenapa? Karena mereka mengakar. Kartel migas mereka lawan. Ada orang yang untouchable selama ini. Selama misalnya Reza Khalid itu yang sering disebut sebagai mafia migas, tidak pernah sepanjang rejim sama pemerintah kita untouchables. Namun kemudian pada era pemerintahan Pak Prabowo touchable kan gitu. Jadi langsung ditangani, langsung sekarang jadi buronan dan segala macam. Dan kartel-kartel ini memang sangat kuat, Mas. Jadi hari ini kami juga ingin memastikan perintah presiden kartel-kartel haji itu harus dibereskan supaya penyelenggaraan haji ke depan itu menjadi jauh lebih baik. Nggak mudah sama sekali, Mas, memang karena hampir semua sisi itu pasti tersentuh dengan praktek-praktek kotor, korupsi, praktek kotor, kartel, dan itu yang mau kita bersihkan pelan-pelan. Dan ini tentu tidak bisa dituntaskan kalau kemudian posisi urusan haji dan umroh ini masih di wilayah Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Makanya kemudian presiden salah satunya ya, selain memang tadi saya sebutkan karena ini visi awal dari Presiden Prabowo, dia harus dibentuk dalam bentuk kementerian, dan kemudian presiden memastikan ingin di screening orang-orang yang ada di dalamnya. Walaupun tentu tidak mudah ya proses screening itu, karena kita dihadapkan pada dua hal. Pertama, kita membutuhkan tenaga yang berintegritas tinggi, kemudian kedua punya kompetensi. Dan banyak orang yang berintegritas, kami kemudian miskin kompetensi teknisnya perhajian. Kan kita menghadapi dilema itu. Ada yang sangat kompetensinya luar biasa, tapi kemudian pengalaman teknisnya atau integritasnya bermasalah. Jadi kemudian kan harus punya dua hal ini. Itu yang sekarang sedang kami ramu, bagaimana memastikan ASN yang ada Kementerian Haji itu ya kombinasi integritas dan kompetensi, dan kita screening dari sekian ratus orang untuk bisa bergabung di Kementerian Haji. Sangat menarik ya Pak Wamen ya. Tidak hanya pada reformasi dari aspek organisasi penyelenggaraan umroh dan haji, bahkan regulasinya pun juga sekarang diperbaharui ya Pak. Betul. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, proses transisi dari Undang-Undang Nomor kalau tidak salah Nomor 8 Tahun 2019 ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu kira-kira poin apa saja yang berubah, Pak Wamen? Banyak hal ya. Pertama, SDM dan aset perhajian itu semuanya dari Kementerian Agama. Ada dua kementerian yang bergeser ke Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Agama selama ini kan ada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh namanya. Di Kementerian Kesehatan tuh ada Pusat Kesehatan Haji. Dua ASN dan SDM yang dimiliki, SDM dan aset yang dimiliki oleh dua kementerian ini bergeser semuanya ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, tapi kami tidak kemudian bedol desa ibaratnya, enggak semuanya begitu. Kami screening. Karena kami tanya KPK, kami tanya Kejaksaan Agung, apakah SDM di Kementerian Agama ini clean and clear integritasnya. Kalau kemudian mereka sebutkan ini tidak clean, ini tidak clear, maka kami anulir, tidak kami terima di Kementerian Haji. Makanya kami sudah menyerahkan 400 data ASN Kementerian Agama dan 50 data ASN Kementerian Kesehatan untuk di tracing oleh KPK dan Kejaksaan, mana yang bebas dari catatan hukum, misalnya manipulasi, korupsi, terlibat dalam kartel haji dan sebagainya, mana yang tidak. Nah, kami sudah terima setidaknya ada beberapa yang
terlibat dalam kasus hukum itu kami anulir, tidak kami terima di Kementerian Haji dan Umroh. Dari 400 misalnya yang diajukan oleh Kementerian Agama, paling sekitar 100-150 yang bisa kami terima di Kementerian Haji. 75%. Iya. Ya, dan di Kementerian Kesehatan mayoritas kami banyak terima ya, karena mereka sebagian besar dokter-dokter yang nanti akan mengurusi permasalahan kesehatan haji. Nah, nanti juga di daerah begitu. Jadi kan Kementerian Haji dan Umroh itu nanti sampai kabupaten kota. Jadi ada kepala kantor kabupaten kota, kemudian ada kepala Kakanwil atau kepala kantor wilayah provinsi. Nah, mereka itu nanti yang bertanggung jawab pelaksanaan dan mobilisasi proses perhajian di daerah. Iya, terkait dengan hal ini Pak, ini kan sangat singkat waktunya sampai kemudian kita masuk di penyelenggaraan haji di selanjutnya, sedangkan ada kewajiban untuk menyelenggarakan di daerah. Kira-kira tugas berat kita. Jadi kami ini terpecah dua, fokusnya pertama adalah institusionalisasi, kemudian satu lagi adalah penyelenggaraan. Jadi terus terang ini sangat berat kalau dulu misalnya orang Kementerian Agama hanya fokus penyelenggaraan. Betul. Sedangkan kami harus fokus pada institusionalisasi, artinya mempersiapkan yang hal yang simpel-simpel saja, kantor lah, kemudian SDM lah, kemudian semuanya. Ya, kemudian kantor di wilayah lah, kemudian segala macam. Dengan prinsip kehati-hatian seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen. Hati-hati begitu, kemudian belum lagi status quo yang tidak rela misalnya ada pemisahan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang remeh-temeh kadang-kadang itu menyita waktu. Misalnya aset kantor segala macam. Ada yang tidak rela dilepas asetnya, padahal ini aset negara, tapi ada yang bisa nggak rela. Tapi itulah birokrasi kita. Birokrasi kita memang harus banyak berubah untuk menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi yang punya integritas dan tidak merasa itu milik mereka. Itu yang sekarang jadi PR kami di Kementerian Haji, dan mohon doa dari masyarakat, terutama fakulti di Untirta, ini kan rumah saya begitu, dan saya akan tetap menganggap Untirta sebagai rumah saya. Terima kasih Pak Wamen. Kenapa? Karena saya pasti punya PR yang sangat berat bersama dengan Pak Menteri Haji begitu. Baik, Pak Wamen, kan begini ya. Tadi kita sudah bicara terkait dengan organisasi dalam sudut pandang organisasi ya. Ini dalam sudut pandang masyarakat. Ketika kemudian ada reformasi dalam urusan haji dan umroh, kemudian dihadirkan regulasi baru terkait dengan haji dan umroh, tentu masyarakat juga tentu bertanya, kira-kira biaya hajinya bakal lebih murah atau gimana Pak? Kami punya PR. PR-nya itu adalah perintah Presiden. Presiden memerintahkan agar BPIH atau biaya haji itu bisa diturunkan. Kenapa? Karena Presiden punya keyakinan bahwasannya selama ini menjadi lebih mahal itu karena banyak kebocoran. Betul. Nah, makanya kemudian kita pastikan kebocoran-kebocoran ini ditekan. Namun karena kalau dihitung pakai secara ekonomi tidak mungkin bisa diturunkan. Kenapa? Karena secara fiskal saja, yang secara moneter juga, yang namanya dolar, karena hitungannya pakai dolar itu pasti naik kan. Sekarang misalnya 2025 ini acuan dolarnya 16.000, 2026 nanti acuannya 16.500. Beda lagi, betul. Maka kalau kita hitung secara moneter tidak mungkin bisa kita turunkan. Lantas bagaimana cara bisa menurunkan? Yang menekan kebocoran. Jadi kebocoran-kebocoran yang selama ini disebabkan karena pungli, karena korupsi, karena manipulasi, karena perilaku rente yang dilakukan oleh oknum-oknum di perhajian, itu harus dinolkan. Jadi kita punya prinsip dengan Pak Menteri itu zero tolerance terhadap praktek korupsi ini. Maka ketika kita bisa turunkan kebocoran-kebocoran ini, kita bisa pasti turunkan BPIH atau biaya haji. Dan kami sudah hitung kemungkinan tahun ini kita bisa turunkan. Saya belum bisa bocorkan karena nanti hari ini, kebetulan hari ini siang ini saya akan di DPR membahas tentang ongkos naik haji. Mudah-mudahan bisa memberikan angin segar untuk masyarakat, Pak Wamen. Mohon doa pokoknya sekali lagi buat dari Untirta gitu. Karena doa para
keturunan Sultan Ageng Tirtayasa itu pasti makbul. Amin, mudah-mudahan makbul. Kemudian Pak Wamen, ada satu topik lagi ya terkait dengan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini juga mengatur terkait dengan umroh mandiri. Ya. Kalau haji mandirinya diatur nggak Pak Wamen? Haji mandiri itu kan tidak ada memang. Semua kuota haji itu adalah kuota negara. Seperti semua tahun kuota ini negara. Kuota negara itu 221.000. Itu kuota negara. Nah, kalau kuota non negara ada, tapi itu diatur pemerintah Saudi misalnya ya. Misalnya ada visa mujamalah. Kalau dulu ribut-ribut visa furoda. Gitu. Walaupun furoda banyak masalahnya. Visa mujamalah itu visa yang dikeluarkan kerajaan Arab Saudi, diskresi pemerintah Arab Saudi. Misalnya Anda diundang oleh raja untuk naik haji. Nah, itu di luar kuota negara ya. Jadi dan itu adalah diskresi pemerintah Saudi Arabia, dan itu biasanya diatur dan diberangkatkan oleh teman-teman kita PIHK namanya, perusahaan haji khusus gitu. Nah, jadi kalau yang reguler misalnya tahun ini reguler itu 203.000 orang, sedangkan haji khusus itu sekitar 17.000-an. Jadi kalau haji mandiri itu kan keniscayaan ya. Kenapa keniscayaan? Karena pemerintah Arab Saudi sudah membuka umroh mandiri maksudnya. Umroh mandiri itu keniscayaan karena pemerintah Saudi itu sudah membuka umroh mandiri, nggak perlu pakai travel lagi. Ditambah lagi teknologi informasi kan sudah berkembang. Orang bisa mesen sendiri hotelnya, orang bisa mesen sendiri visa via nusuk namanya. Nah, nanti ke depan karena kita sudah punya Kementerian Haji dan Umroh, akan bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia agar sistem perhajian kita itu terintegrasi antara Kemhaj Saudi Arabia dan Kemhaj Indonesia itu terintegrasi dalam sistem nusuk mereka itu, sehingga kita bisa tahu misalnya Anda berangkat umroh siapa saja, sehingga bisa dilindungi. Justru selama ini kan di undang-undang nggak ada tuh umroh mandiri, tapi akibatnya mereka tidak terlindungi oleh negara karena kita tidak tahu datanya. Terkait sekarang karena sudah legal, karena ada undang-undangnya, kita bisa mendeteksi, bisa tahu siapa saja yang melakukan umroh mandiri, maka kemudian kita bisa lindungi sepenuhnya. Tapi ada catatannya, tidak boleh orang per orang menghimpun umroh mandiri. Misalnya saya mengajak Anda umroh mandiri, Anda bayar ke saya. Nah, itu nggak boleh. Yang bisa melakukan itu adalah perusahaan penyelenggara travel, penyelenggara. Tapi kalau orang per orang menghimpun untuk memberangkatkan umroh mandiri, itu tidak pidana namanya nanti. Karena sudah ada entitas yang melakukan itu, yaitu travel itu. Baik. Ada satu hal menarik lagi. Di 20 Oktober kemarin, Pak Presiden sempat di dalam pidatonya menyinggung terkait dengan kampung haji, Pak. Nah, untuk 2026, apakah kampung haji ini sudah bisa terrealisasi atau? Ini baru bidding tanggal 20 Oktober bulan ini. Jadi tentu kita mohon doa seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan kita bisa menang bidding lahan 84 hektar di Mekah. Kalau kita dapat itu, maka kita bisa bangun kampung haji. Dan proses pembangunannya pasti tidak cepat ya, butuh beberapa tahun. Nah, tujuan dari pembangunan kampung haji itu tentu tadi yang kedua saya sebutkan, membangun ekosistem ekonomi haji. Betul. Kalau digunakan di satu tempat tadi kan, cash outflow yang ke sana akan cash inflow kembali. Kenapa? Karena kita bayar akomodasi kita sendiri di hotel kita sendiri. Pelaku usahanya juga dari kita. Iya, semuanya. Jadi ada seperti Indonesian Village di Mekah, dan semua aktivitas akan di situ. Tambah lagi pembinaan akan jauh lebih mudah, dan kegiatan-kegiatan jamaah untuk dimobilisasi pelayanan akan lebih efektif dan efisien ketika ada kampung haji. Nah, makanya kampung haji ini jadi cita-cita Pak Presiden Prabowo juga untuk memastikan pelayanan jauh lebih baik dan pasti lebih murah. Kenapa? Karena kan kita di hotel kita sendiri, nanti dikelola oleh Danantara gitu ya. Sedangkan Kementerian Haji dan Umroh akan menetapkan standarnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, pengelolaan bisnisnya nanti dilakukan oleh Danantara Indonesia.
Luar biasa Pak. Mudah-mudahan cita ini dapat realisasi secepatnya Pak ya. Amin, amin. Baik, satu lagi Pak, terkait dengan saat ini kan reputasi terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh sedang mulai berbenah. Artinya Bapak mengenam tanggung jawab ini tentu sangat berat. Kira-kira untuk mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh, apa yang bisa disampaikan Pak? Ya, ini pekerjaan berat ya buat kami, karena kami seperti menyusun puing-puing yang dirobohkan, artinya puing-puing integritas yang dirusak oleh oknum-oknum ASN sebelumnya, kemudian para oknum-oknum pelaku bisnis sebelumnya. Nah, puing-puing ini yang kami tata pelan-pelan, walaupun tidak mudah. Makanya saya sebutkan sejak awal wajah dari Kementerian Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo ini itu harus menjadi wajah utamanya adalah wajah integritas. Jadi saya dan Pak Menteri pastikan kami berdua betul-betul bersih. Karena kami yakin ketika kami berdua bersih, maka sampai ke bawah itu akan melakukan pembersihan juga. Makanya saya sebutkan zero tolerance terhadap praktek korupsi, manipulasi di Kementerian Haji. Itulah sebabnya kami juga menyebutkan ibda bin nafsih. Harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari Pak Menteri, harus dimulai dari saya sebagai pimpinan di Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kami juga berharap dukungan publik, dukungan kalangan kampus, grup pressure group yang lain untuk memastikan jangan sampai ada cacat integritas di Kementerian Haji dan Umroh. Iya, baik. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Mas. Wamen ya, Pak Daniel. Semoga langkah-langkah pembenahan yang saat ini sedang disusun oleh Pak Menteri dan juga Pak Wamen senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa untuk Civitas Akademika Untirta buat Kementerian Haji. Amin. Mudah-mudahan Pak Daniel juga tidak kapok datang ke Untirta. Senang kalau diundang ke Untirta. Kami masih butuh hazanah keilmuan dari Pak Daniel. Ya, mudah-mudahan ini senantiasa bisa membawa perubahan nyata amin. Khususnya bagi masyarakat Indonesia dan juga jutaan calon jemaah haji yang menunggu kesempatan untuk datang ke tanah suci. Dan bagi penonton setia DMC, terima kasih sudah menyimak hingga akhir ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya. Tentu kami akan hadirkan narasumber dan juga isu-isu menarik terkait dengan masyarakat dan juga kebangsaan. Saya Muhammad Abduh, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih.